Saudara, proses evakuasi korban dan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 hingga kini masih berlangsung. Proses investigasi nantinya diperlukan untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Pagi hari ini, saudara, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang terhubung melalui daring. Di antaranya ada Dudi Sudibyo, pengamat penerbangan, dan juga ada Ruth Hana Simatupang, mantan investigator KNKT. Saya langsung sapa, ada Pak Dudi. Selamat pagi Pak Dudi, apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya Pak? Baik, iya, kita semuanya Sehat. sehat. Ada Ibu Ruth, apa kabar Ibu Ruth? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu untuk kita. Saat ini proses pencarian badan pesawat utamanya adalah kotak hitam, ini masih terus berlangsung saat ini. Tentu saja investigasi terkait dengan penyebab jatuhnya ini masih atau akan dilaksanakan ketika kotak hitam ini sudah berhasil ditemukan begitu. Tapi kita ingin memperbincangkan hal ini karena ini kan bukan kecelakaan pesawat pertama yang terjadi di Indonesia. Ada banyak yang paling terdekat adalah tahun 2018 lalu ya, Oktober 2018 ada Lion Air yang juga jatuh di perairan yang sama juga begitu. Nah, saya ke Pak Dudi terlebih dahulu. Pak Dudi, Anda tentu sudah melihat ada banyak kecelakaan pesawat yang terjadi begitu. Sebenarnya kalau dari pengamatan Anda, pengetahuan Anda begitu, apa saja sih faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab kecelakaan yang fatal? Karena yang kemarin ini hanya 4 menit setelah lepas landas dan hanya sepersekian detik hilang dari radar. Iya, ya. Dasarnya pertama adalah maintenance ya, perawatan pesawat gitu. Itu yang paling utama gitu. Dari sana lanjut apa ya? Kalau perawatan kurang memadai, memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Badan Internasional atau dari pabrik, nah, ini bisa menimbulkan kecelakaan yang fatal gitu. Nah, dalam hal sekarang ini saya tidak tahu persis apakah itu ada kaitannya dengan perawatannya. Tapi mau tidak mau itu pasti ada kaitan karena dimanapun juga pesawat itu sangat ketat sekali unsur safety-nya, jadi mesti benar dan secara periodik kalau sekian jam terbang harus masuk ya harus masuk begitu. Dan disinilah masalah itu kalau kita sudah mengenai perawatan itu tidak terlepas dari budget. Ya. Masalah perawatan. Budget itulah yang juga menjadi kunci. Ya. Apakah yang bilang budget itu saya sepertinya, Pak Dudi, kita sepertinya terkendala dengan masalah audio. Saya ingin ke Ibu Ruth terlebih dahulu. Ibu Ruth, kalau dari Anda sendiri, Anda kan investigator dulunya di KNKT. Anda sendiri melihat apa yang biasanya menjadi penyebab? Apakah mesin, faktor eksternal misalnya cuaca, ataukah manusianya? Nah, ini tiga-tiganya betul semua, Mbak. Ya, jadi memang kita tinggal melihat yang mana yang lebih the most probable cause-nya. Jadi yang paling menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Itu. Tapi ketiganya itu merupakan faktor pendukung untuk terjadinya suatu kecelakaan fatal seperti yang dialami Sriwijaya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal kan selama ini ada isu bahwa terkait dengan pandemi, kemudian akhirnya pesawat tidak terbang dalam waktu yang cukup lama, begitu, itu bisa berpengaruh besar juga, Ibu Ruth. Iya, betul. Semua pesawat, semua mesin yang kalau terlalu lama didiamkan itu memang berpotensi untuk menyebabkan ada penyumbatan, ada korosi, ya, dan jadi sehingga kondisi primanya itu menurun ketika akan digunakan. Oleh karena itu, sebaiknya memang sebelum diterbangkan dicek kembali apakah memang alat-alat ini sudah siap dan menjadi kondisi prima kembali. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang permasalahannya apakah maskapai dan regulator telah melakukan pengecekan itu
sebelum mengeluarkan izin terbang kepada pesawat-pesawat ini. Pengawasan regulator itu yang paling penting sebenarnya ya, karena sebelum pesawat itu terbang itu juga melalui berbagai macam uji begitu yang dilakukan oleh regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Benar begitu ya Bu Ruth ya? Tidak hanya regulator, jadi pengawas internal juga termasuk orang yang atau badan yang melakukan pemeriksaan itu sebelum dicek dengan regulator. Oke, baik. Jadi ada internal, ada eksternal juga yang memberikan peran besar satu pesawat layak terbang atau tidak. Saya ke Pak Dudi dulu. Pak Dudi, kita sudah terhubung dengan baik, Pak Dudi. Baik. Pak Dudi, kalau Anda, sepengalaman Anda begitu, mana yang paling besar pengaruhnya Pak? Masalah mesin, masalah cuaca, atau manusianya? Ya, kalau saya lihat di sini bagaimanapun juga manusia itu berperan di sini ya, human factor gitu. Nah, sayangnya kalau kita sebut human factor itu biasanya selalu mengacu kepada pilot error. Tidak. Human factor juga tadi yang saya sebutin itu terkait dengan budget ya, atau keuangan dari perusahaan. Itu tidak terlepas. Dan belum lagi nanti waktu perawatan. Nah, yang rawat itu benar-benar nggak dia rawat seperti sesuai dengan prosedur. Kalau ambil satu komponen gitu ya. Nah, komponen itu benar-benar ya, sesuai dengan yang diminta untuk digantikan gitu. Nah, inilah yang salah satu di antaranya yang menyumbang kecelakaan ya. Karena kecelakaan itu tidak hanya satu faktor, multifaktor. Ada cuaca, dan dalam hal ini tadi saya sebutin maintenance ya dari pesawat. Bukan usia itu bukan satu faktor yang ini ya. Tapi kalau dirawat baik, ya pasti pesawatnya itu tadi Ibu Rus mengatakan ya layak terbang gitu. Oke, jadi usia pesawat kalau disebut Sriwijaya Air 26 tahun sebenarnya tidak memberikan pengaruh besar asalkan tadi sekali lagi maintenance-nya yang diperhatikan dengan baik ya. Sekarang ini proses pencarian, pengumpulan puing pesawat termasuk pencarian black box masih berlangsung. Nantinya investigasi ini akan berlangsung seperti apa? Mungkin dari Bu Ruth dulu. Oke, ini pasti fokusnya adalah mengangkat black box ya. Kemudian dengan diangkatnya, kemudian nanti akan dibaca ya, diunduh dulu dari black box-nya, kemudian akan dibaca oleh tim ahlinya di KNKT, kemudian CVR-nya akan dibuat menjadi suatu narasi, baru tim akan berkumpul untuk membahasnya, apa kira-kira yang menjadi faktor penyebab utama atau yang tadi saya katakan the most probable cause dari fatalities ini. Seperti itu aja, Mbak. Konstruksi laporannya nanti akan seperti apa ya, Bu? Ya, pastinya pertama akan menjelaskan jenis pesawat, sejak kapan digunakan, kemudian kapan terakhir dilakukan rem cek dan sebagainya, penggantian alat-alat, kemudian sertifikasi dari awak pesawat, cabin crew, kemudian mekanik, kemudian AOC dari perusahaan, sampai prosedur mereka. Kenapa jadi sorry? Prosedur pemeriksaan atau pengecekan keselamatan pesawat yang dilakukan oleh Direktur Keselamatan dari maskapai. Kemudian dilakukan juga hasil wawancara itu dimasukkan di dalam laporan sehingga terlihat jelas bagaimana kronologi dari kecelakaan itu. Apakah memang betul dari manajemennya, dari perawatannya, kemudian dari si alat itu sendiri yang memang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti. Nah, ini semua ada di dalam Hazard Identification and Risk Assessment ya. Nah, ini yang dijadikan patokan oleh KNKT maupun dari perusahaan sendiri untuk
mengawasi atau untuk mengecek atau memeriksa apa saja potensi-potensi bahaya yang akan terjadi. Nah, itu yang akan diperiksa dan itu yang akan dianalisis nanti oleh tim KNKT. Oke, kita lanjutkan usai jeda. Utamanya adalah yang banyak menjadi pertanyaan, sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh KNKT itu dalam menyelesaikan laporannya. Usai jeda kita lanjutkan perbincangannya. Saudara, tetaplah di Breaking News Kompas TV.